Bersama dengan Mas Akbar selaku financial expert CNBC Indonesia. Mas Akbar, Ya. tadi kita udah singgung-singgung Mhm. sedikit nih soal beberapa instrumen investasi yang Mhm. katanya bisa menggandakan uang, tapi dengan cara yang tepat Ya. dan yang pasti nggak memakan korban ya, Mas Yes. Akbar. Nah, boleh dijelaskan lagi nggak nih secara lebih mendalam begitu Mhm. sebenarnya instrumen-instrumen investasi apa Mhm. dan yang seperti apa Oke. yang masuk dalam instrumen investasi yang bisa menggandakan uang dengan cara yang aman? Oke, jadi kita pertama kali kita bahas dulu instrumen investasi, berdasarkan returns-nya ya. Jadi berdasarkan bagaimana caranya dia menggandakan uang kita gitu ya. Oke, bisa oke, nah kalau kita lihat ya, jadi ada 2 jenis investasi berdasarkan imbal hasilnya. Pertama adalah investasi instrumen yang bisa menghasilkan investasi dalam bentuk pertumbuhan nilai, capital gain. Nah, satu lagi adalah dengan cara pendapatan atau fixed income atau pendapatan pasif ya. Nah, yang sifatnya capital gain itu ada emas ya. Sekarang emas, kita beli emas harapannya harga emas bakal naik ya Dina ya. Betul. Jadi emas nggak mungkin bisa menghasilkan uang lagi buat kita, tidak Iya. seperti deposito yang memang keuntungannya kita dapat bunga, cuannya dari situ ya. Terus reksadana ini juga sifatnya pertumbuhan, walaupun ada reksadana juga yang membagikan dividen, tapi mostly ya ini adalah eee, capital gain karena kita beli kan nanti nilai aktiva bersihnya bakal naik ya di situ Betul. ya. Lalu obligasi atau surat utang itu sebetulnya masuk ke dia bisa menghasilkan fixed income juga buat kita pendapatan tetap, tapi juga bisa menghasilkan capital gain. Karena kenapa? Karena kalau memang beberapa obligasi kan kita bisa jual di pasar sekunder di situ ya. Dan ketika harganya itu kita jual at premium, ada pembelinya ya memang harganya lagi naik ya kita cuan capital gain juga di situ ya. Di samping itu pendapatan pasifnya yang berupa kupon juga kita terima secara rutin gitu ya. Dan saham ini bisa sama, dia bisa capital gain juga, bisa dividen juga ya, harga saham bisa naik, bisa turun, dan ketika ada dividen kita dapat cash juga di situ ya. Lalu next ada lagi P2P lending, ini khusus ya, hanya pendapatan seperti ini ya, deposito, cuman sifatnya mungkin dia lebih high risk ya di Ya. sini ya, dan properti sifatnya kayak saham ya. Ada yang beli properti mengincar kenaikannya, dan ada juga yang beli properti untuk dia disewakan Oke. gitu ya. Jadi inilah instrumen investasi dengan bagaimana caranya dia menggandakan uang. Iya, di luar investasi sama Mbah Slamet, jangan Yes. ya Sobat Cuan. Ini cukup banyak Heeh, pilihan banyak. investasinya. Dilihat dari faktor-faktornya adalah risikonya, Mhm, kemudian juga jangkanya. jangka Mungkin waktunya. boleh Mhm, dijelasin Mas Akbar, ya. kira-kira apa saja sih pertimbangan? Misalnya saya mau pilih investasi ini cukup banyak, Ya, bingung nih ya. mau gimana milihnya begitu. Mhm, Kira-kira apa nih penilaian atau judgement yang harus saya mhm. timbang-timbang untuk memilih Oke. banyaknya instrumen Ya. investasi ini? Jadi kan sebetulnya ada yang namanya profil risiko ya. Ya, itu kita seperti apa sih sebagai investor? Apakah kita berani mengambil risiko tinggi, kita berani melihat modal kita tergerus seperti kita investasi di saham, atau kita mungkin cenderung menghindari risiko itu. Kita nggak mau ambil risiko, kita nggak kuat ngelihat adanya fluktuasi di modal investasi kita, so kita pilih yang low risk di situ. Tapi balik lagi sebenarnya Dina ya, kalau kita bisa ukur lagi, seharusnya kita gunakan profil risiko itu untuk jangka waktu investasinya. Jadi semakin panjang jangka waktu investasinya, pilihannya teman-teman mau investasi di saham bisa, di properti bisa, di obligasi pun bisa, segala macam, pokoknya pilihannya akan semakin banyak. Tapi ketika jangka waktunya pendek, misalnya Dina ada rencana tahun depan mau beli mobil ya, berarti kan time spare cuma 1 tahun gitu. Jadi alangkah lebih baik untuk kita pakai instrumen yang kayak deposito, kayak obligasi, kayak reksadana pasar uang di situ ya. Kalau misalnya pakai emas gimana? Beli mobil tahun depan nabungnya di emas, bisa jadi harga emasnya turun, atau Betul. kita mungkin udah naik harga ininya ya, harga belinya, cuman harga Harga buyback-nya jualnya. masih di bawah itu. Jadinya kita rugi di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih ya. Nah, terus ada juga beberapa mungkin saya bisa share mengenai ini kali ya, reksadana dulu ya, kalau teman-teman penasaran cuannya sebesar apa sih ya reksadana itu ya. Nah, kita lihat dulu kalau reksadana pasar uang ini kan 100% dari isi portofolionya adalah instrumen pasar uang ya, yang which is itu adalah deposito berjangka, lalu ada lagi surat utang yang memang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Jadi ini benar-benar low risk di sini ya, cuman ketika low risk itu kita juga nggak bisa expect imbal hasilnya terlalu besar Betul. juga. Tapi kalau dalam 3 tahun, ya ini kurang lebih sebesarnya 17%, 15%-an kurang lebih ya. Ini data dari Infovesta yang saya ambil tadi pagi ya.
Dan ini merupakan reksadana-reksadana dari manajer investasi yang cukup ternama dan dia punya AUM atau dana kelolaan yang di atas 100 miliar ya di sini, bahkan ada yang sampai 6 triliun di sini. Jadi kan tingkat kepercayaan investornya juga makin Cukup tinggi. tinggi. Cukup tinggi ya di situ ya. Ini reksadana pasar uang, terus kita lihat. Nah, reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap ini 80%-nya adalah asetnya yang ada di dalam portofolionya adalah surat utang ya, ada surat utang negara atau surat utang swasta di situ ya. Nah, ini kurang lebih kalau 3 tahun ya ada yang sampai 40% ya. Cuman memang kalau kita lihat lebih besar imbal hasil, risikonya juga sedikit lebih tinggi ya Dina ya, Iya. dibanding pasar uang tadi ya. Kalau di sini fluktuasinya adalah sedikit ya, walaupun tidak seperti saham. Tapi koreksi dana saham itu seberapa gede sih cuannya? Kita lihat lagi di sini. Nah, ada yang sampai 82%, ada yang sampai 77% ya, kurang lebih hampir mirip dengan kita investasi saham ya Iya. dalam jangka waktu. Tapi ini dalam jangka waktu 3 tahun di sini. Dan memang reksadana ya kalau teman-teman silakan dinilai sendiri, ini penggandaan uang versi legal di Iya. sini ya pastinya ya. Dan sebenarnya cukup menggiurkan juga Menggiurkan begitu ya. juga di Oke. sini ya. Nah ini cukup menarik apalagi kalau dilihat dari returnnya begitu. Kita lihat dulu nih pertanyaan dari sosial media Oke. Instagram @CNBC Indonesia Ya. dari @Andri sendiri. Jika saya punya uang nganggur 1 juta per bulan dan ingin berinvestasi selama 5 tahun untuk menabung sebelum memulai usaha, kira-kira cocoknya di mana ya dan Oke. berapa perkiraan imbal hasilnya? Oh ini cukup oke ya. Investasi 1 juta 1 juta per bulan per ya. bulan. Dalam jangka 1 waktu juta 5 tahun ya. Berarti dia punya uang yang nominalnya cukup kecil Ya. tapi cukup dingin juga begitu Oke, karena cukup 5 dingin tahun ya. nggak akan dipakai dan memang tujuannya udah untuk menabung nih. Kira-kira Untuk baiknya di menabung. mana nih Nah, ditaruhnya Mas Akbar? Oke, sebetulnya kalau kita bicara tujuan investasi tadi kita sudah singgung ya Dina ya. Kita pengen apa 5 tahun ke depan? Mau beli rumah kah? Mau nikah? Mau nabung? Mau nabung buat apa? Jadi harus lebih jelas lagi. Jadi jangan sampai kita menjadikan uang itu sebagai tujuan. Karena ngeri kalau kita jadikan uang sebagai tujuan, kita mau cari sebanyak-banyaknya cara yang nggak benar juga yang kita tempuh. Jangan-jangan seperti itu ya. Ya tapi moga-moga tidak ya. Kalau misal 5 tahun, tandanya kita sudah masuk time frame jangka panjang ya. Jadi ya reksadana saham itu merupakan salah satunya yang cukup direkomendasikan ya. Balik lagi, kita beli reksadana ini kan kayak wadah investasi ya, wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana investor, lalu manajer investasi menginvestasikan lagi dana tersebut ke aset-aset. Nah kalau misalnya reksadana saham ya 80%-nya atau ya kurang sebagian besarnya memang ke saham ya, itu merupakan pilihan yang tepat. Atau teman-teman juga mau coba ada juga reksadana indeks ya yang dia mengikuti yang saham-sahamnya itu adalah saham-saham yang di dalam indeks tertentu. Jadi mengikuti kinerja indeks. Terus emas juga sebetulnya bisa kalau profil risikonya masih konservatif atau belum paham saham gitu ya. Terus mau coba reksadana campuran juga sebetulnya ada. Terus kalau misalnya mau yang fixed income, obligasi jangka panjang juga kalau itu nggak bisa ya, itu lump sum investasi ya sekali bayar. Kalau dollar cost averaging ya itu ya. Ada reksadana saham, reksadana campuran, emas atau saham langsung sebetulnya. Itu lebih oke. Nah, kita juga ada simulasinya nggak ya? Coba saya mau cek. Oke. Nah, ini 1,5 juta ya. Iya. Nah, kita sekarang kalau tadi kan 1 juta, ini kita buat 1,5 juta dengan estimasi imbal hasil 10% aja ya Dina. 10% per tahun Ini kira-kira. kira-kira apa nih instrumen investasinya ya? Ya, Nggak usah kesebut ya. Oke, kita nggak usah disebut. Tapi Rata-rata kira-kira aja. rata-rata segitu. Teman-teman udah lihat ya tadi ya. Apa namanya, ada reksadana saham itu berapa, pendapatan tetap itu berapa dalam waktu 3 tahun. Nah, tapi balik lagi kinerja memang tidak menjamin Iya. ya imbal hasil ke depannya. Kira-kira kalau misalnya 1,5 juta ya 5 tahun dia bisa dapat 116 lah ya. Kalau itu 10% per tahun bersih ya. Tapi balik lagi kalau yang namanya reksadana saham ya kadang-kadang bisa lebih Ya. setahun ya, kadang-kadang mungkin bisa turun tergantung dari kondisi pasar seperti apa. Jadi ini yang teman-teman bisa cari tahu dulu. Jadi kita harus tahu sebelum investasi kita butuhnya berapa sih, baru kita tentukan jangka waktunya berapa lama dan per bulan kita investasi berapa gitu Oke, sih. ini ada satu bagian yang menurut saya cukup penting Mas Akbar tadi Ya. bilang bahwa yang namanya nabung itu harus ada tujuannya. Ya. Jangan cuma ngumpulin duit Betul. doang nggak ada tujuannya tapi jadinya ya ketempuh juga cara-cara yang nggak logis Ya, gitu. Nah, betul. gimana kalau case-nya misalnya kita katakan mahasiswa, Ya. masih pelajar yang belum punya penghasilan, Ya. bahkan untuk investasi 1,5 juta Ya. per bulan ini juga cukup sulit Oh iya. buat mahasiswa begitu. Tapi tujuannya masih belum ketahuan nih, Belum mau ketahuan, nikah jodohnya belum ketemu, mau beli rumah juga kayak kejauhan. Nah, ya. Kira-kira
gimana nih kalau misalnya Oke. buat teman-teman mahasiswa, sobat cuan mahasiswa, Sobat cuan tipsnya mahasiswa ya. untuk tetap bisa menggandakan uang tuh apa sih, Ya. Mas? Mahasiswa itu adalah pertama gini ya, kalau saya bisa kasih tahu mahasiswa itu adalah golden age ya, Din ya. Bayangin orang udah investasi zaman mahasiswa, nanti ketika pensiun udah punya duit berapa miliar tuh dia tuh atau bisa berapa triliun gitu. Paling nggak melek dulu ya, Heeh, ya melek saya investasi ya dulu. iya, saya zaman mahasiswa mana kenal yang kayak gini-ginian. Udah lama banget tuh gitu. Nah, kalau kita belum ada tujuan ya, mari kita coba ini aja, kita coba buat satu tujuannya dana pensiun aja deh. Jadi kita ambil yang jangka panjang aja sekalian. Yang ya. semua orang pasti Ya. butuh dana pensiun. Iya, kalau orang sebetulnya kalau banyak nanya sama saya bagusnya apa investasi ya? Mau buat apa? Itu pasti udah bingung orang ditanyain kayak gitu. Mau buat apa? Ya buat masalah dana pensiun. Langsung tembak begitu. Berarti intinya dia pengen punya suatu tabungan yang bisa melawan inflasi. Ya sudah, itu adalah dana pensiun sebetulnya secara garis besar. Atau mau buat tabungan merdeka finansial juga nggak apa-apa. Ya kalau mahasiswa it's okay. Kita tinggal cari tahu butuhnya itu berapa ya. Terus kita mulai investasi, dan mahasiswa saya rasa walaupun dia susah ya, dia masih sulit ya meskipun nggak semuanya ya, untuk nyusin 1 juta itu mungkin masih berat, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Reksadana ini bisa dimulai dari 100.000 bahkan 50.000 juga ada di sini ya. Nah, dan ketika sudah terjun langsung investasi, belajar ya, belajar analisis saham segala macam, belajar fundamental analisis, technical analisis dan lain sebagainya. Cari ilmu sedalam-dalamnya ya, biar nanti merdeka finansial juga makin cepat di situ. Iya, oke.